Kalau misalnya kodonya banyak Kak, terus apakah kode sholat ada batasnya? Seperti kayak kode puasa, misalkan kayak kode puasa ada batasnya enggak? Nah, masalah kode puasa, masalah kode sholat, itu selama belum dibayar sampai meninggal dunia, itu tetap dalam tanggungan orang yang punya kode tersebut. Ya, punya hutang kode puasa umpama 30 hari, ya selama belum dibayar ya tetap ya, dia masih punya hutang kode puasa. Jangan disalahartikan ketika misal dia punya hutang kode puasa 30 hari, misalkan di tahun 2000 punya hutang puasa, di tahun Ramadan tahun 2000 dia punya hutang puasa 30 hari. Selama 1 tahun dia gak bayar, keburu datang 2021 bulan Ramadan selanjutnya, jangan dianggap hutangnya jadi lunas begitu saja. Ya tetap dia masih punya hutang kode puasa 30 hari. Bahkan dia kena denda ya, wajib bayar fidyah per harinya 1 mud. Sementara dia 30 hari berarti wajib fidyahnya 30 mud. Bukan puasa diganti fidyah, tapi denda pakai fidyah. Artinya dia tetap punya hutang puasa 30 hari plus dia juga wajib bayar fidyah 30 mud. Dan 1 mudnya itu memang ikhtilaf para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan 1 mud itu 675 gram beras. Nah, jadi tinggal dikalikan tuh 675 gram beras dikali 30. Nah, sekian itulah yang harus dibayarkan. Plus dia juga tetap harus bayar kode puasa selama 30 hari. Misal di tahun 2021 Ramadannya itu dia gak puasanya selama 10 hari. Nah, kemudian selama 1 tahun tuh sampai dengan 2022 yang 10 hari belum dibayar, yang 30 hari pun belum dibayar. Berarti kan dia punya total kode puasanya itu berapa? 40 hari, 30 hari dari yang tahun 2000 dan 10 hari dari yang 2021, total 40 hari. Begitu sampai ke tahun 2022, dia masih punya hutang kode puasa 40 hari. Berarti apa? Ya kena lagi denda. Dendanya berapa? Ya sesuai hutang puasanya tadi. Punya hutang 40 hari ya berarti kena dendanya adalah 40 mud. Ya. Yang 30 mud belum dibayar tuh. Yang tahun sebelumnya belum dibayar yang 30 mud. Apakah jadi lunas begitu saja karena keburu datang tahun berikutnya? Tidak, masih tetap dia dalam tanggungan dia. Hutang yang fidyahnya itu justru makin bertambah, makin banyak. Sehingga kalau ditotalkan berarti dia punya hutang 40 hari kode puasa dan punya hutang bayar fidyahnya itu 70 mud, 30 mud dari yang tahun 2021 dan 40 mud dari yang tahun 2022. Ya, karena keburu datang tahun 2022 Ramadan. Nah, jadi makin ditunda justru hutang makin banyak. Gitu, bukan malah ketika ditunda datang Ramadan jadi serta-merta lunas, tidak seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau punya kode sholat yang banyak? Ya tetap itu juga tidak ada istilah batasannya, tiba-tiba jadi lunas aja gitu. Datang tahun berikutnya langsung jadi lunas gak punya kode. Ya tidak seperti itu, selama sepanjang dia masih hidup, yaitu kode sholatnya itu masih di dalam tanggungannya. Punya kode sholat selama 1 tahun gitu ya, ya wajib dibayar. Apalagi kalau meninggalkan sholatnya dengan sengaja tanpa udzur, maka itu wajib dibayar dengan segera. Tapi kalau meninggalkan sholatnya karena udzur, itu boleh dicicil gitu. Boleh dicicil per hari, misalkan setiap selesai sholat duhur dia kodok misalkan sholat duhur gitu. Setiap setelah sholat asar dia kodok sholat asar. Atau bisa juga yang lebih baik itu sebelum ya. Sebelum sholat duhur dia kodok sholat duhur, sebelum sholat asar dia kodok sholat asar. Nah itu yang penting dicicil lah. Atau misalkan mau setelah sholat duhur dia mau kodok subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu. Atau misalkan mau sebelumnya, yang lebih baik ya sebelumnya dulu ya, dahulukan kodok. Kalau memang waktu sholatnya panjang, dia kodok dulu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis itu dia sholat duhur. Nah kalau seperti itu lebih cepat lunasnya. Jadi kode puasa
kodo puasa, kodo sholat itu tetap wajib dia bayar selama dia masih hidup ya, sampai dia meninggal dunia ya tetap kodo sholat itu ada pada tanggungannya. Kalau lupa jumlah bilangannya tuh gimana? Saya gak pernah nyatet nih, saya ninggalin sholat berapa kali dalam misalkan bertahun-tahun yang lalu. Nah, maka dikira-kirakan sampai dengan jumlah yang yakin. Misalkan selama 3 tahun ninggalinnya, ya dikira-kirakan. Misalkan per 30 hari ini, di bulan ini saya ninggalin sholat berapa hari ya kira-kiranya, atau di bulan ini berapa kali ya, ditotalkan tuh selama 3 tahun. Atau misalkan, oh saya perasaan kayaknya nih dalam 3 tahun tersebut gak sholat sama sekali deh ya, berarti ditotalkan tuh selama 3 tahun itu berapa hari tuh yang wajib dikodok sholatnya selama 3 tahun. Begitu. Jadi dikira-kirakan kalau memang lupa jumlahnya dan dikira-kirakannya sampai bilangan yang yakin. Itu. Maksud bilangan yang yakin itu apa? Maksudnya dikasih lebih lah biar yakin ya. Maksudnya apakah ini 300 misalkan ya, apakah ini kodok sholat saya itu 301 apa 302? Ya udah ambil 302 saja biar yakin. Begitu maksudnya. Jadi kodok sholat tetap wajib dibayar sampai sampai ujung hayat kita gitu, masih tetap dalam tanggungan. Begitu pula kodok puasa ya tetap masih dalam tanggungan seseorang tersebut ya, dan masih dalam tanggungan kita selama masih hidup ya, sampai dengan tutup usia masih dalam tanggungan. Dan kalau yang punya kodok puasa dan juga punya kodok sholat nanti ya, kalau puasa nanti selesai Ramadan cepet-cepet dibayar. Yang penting bayarnya itu jangan di hari yang diharamkan berpuasa. Ya, jangan dibayarnya pas Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik gitu. Jangan dibayarnya pas hari diharamkan puasa. Selain hari itu bayarnya. Dan jangan pula bayar kodo pas lagi puasa Ramadan. Ya kita kan lagi ngelaksain puasa Ramadan, masa kita bayar kodo? Nanti bayar kodo puasa Ramadannya selesai bulan Ramadan.